Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Yurisa Halifi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi playlist atau mata kuliah kita tentang aplikasi basis data. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan sesi playlist mata kuliah kita, yakni aplikasi basis data. Di pertemuan 2 kemarin kita sudah membahas apa itu perbedaan MySQL dan MariaDB ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah sampai di pertemuan 3. Di pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang DDL atau Data Definition Language. Oke, sebelumnya di pertemuan 2 juga teman-teman sudah praktek tentang DDL, salah satu fungsi DDL ya. Nah sekarang di pertemuan 3 ini kita akan lebih membahas lagi secara spesifik apa itu DDL dan apa saja fungsi yang ada di dalam DDL. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahan kita di pertemuan 3 yang akan membahas tentang Data Definition Language atau DDL. Nah sebelum kita tahu apa itu DDL, alangkah lebih baiknya teman-teman tahu ini dulu. Apa itu SQL Language Statement? Apa itu pengertian dari SQL Language Statement dan apa saja yang ada di dalamnya? Nah sebetulnya DDL ini masuk ke dalam SQL Language Statement ya teman-teman, di mana yang perlu teman-teman pahami atau ketahui ya ini ada DDL, ada DML dan ada juga DCL. Nah kalau di DDL kita akan membahas tentang perintah create, alter, drop, dan rename. Nah untuk perintah create ini sebetulnya udah ya di pertemuan 2 kemarin teman-teman udah praktek bagaimana cara membuat tabel, database. Nah di sini kita akan membahas 3 poin di bawah create, yaitu alter, drop, dan rename. Untuk DML nanti ada pembahasannya di pertemuan 4. Jadi kita lebih fokuskan dulu untuk DDL-nya dulu ya teman-teman. Nah sekarang apa itu DDL? DDL atau Data Definition Language adalah kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek seperti tabel yang ada pada suatu database. Nah kemudian perintah dasar dari DDL antara lain yang tadi ya teman-teman, ada create, ada alter, ada drop, dan ada rename. Nah ini 4 fungsi ini atau 4 perintah ini yang akan kita bahas di pertemuan ini. Kita lihat dulu untuk fungsi create itu apa. Nah create ini digunakan untuk membuat objek ya di dalam SQL. Contoh sintaknya adalah sebagai berikut. Create database ini digunakan untuk membuat database baru. Ini teman-teman sudah ya praktek kemarin. Kemudian create table juga sudah, ini untuk membuat tabel baru. Kemudian ada juga create function untuk membuat fungsi di dalam database. Kemudian ada juga prosedur, yang ini digunakan untuk membuat prosedur dalam database. Kemudian ada juga alter. Nah kalau alter ini perintah dalam DDL yang digunakan untuk merubah struktur dalam tabel. Nah alter ini digunakan untuk memodifikasi bentuk kolom, bisa juga menambah atau mengganti tabel yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada drop. Nah kalau drop ini digunakan untuk membuat perintah untuk menghapus objek yang ada di dalam database. Drop database ini digunakan untuk menghapus database. Dan yang kedua ini ada drop table, ini untuk menghapus tabel dalam database. Yang terakhir ini ada rename. Jadi sintaks rename ini digunakan untuk memberi perintah merubah nama tabel di dalam database. Oke, jadi itu ya 4 perintah dasar Data Definition Language atau DDL yang harus kita ketahui sebelum kita praktek. Nah kalau teman-teman sudah paham, kita langsung praktek aja. Silakan teman-teman buka examnya, aktifkan Apache dan MySQL-nya, dan jangan lupa buka aplikasi Hyper-nya. Oke teman-teman, kalau sudah dibuka aplikasinya dan SAM-nya dijalankan untuk Apache dan MySQL-nya, sekarang kita langsung saja praktek untuk di pertemuan 3. Sekarang kita buka dulu Hyper-nya dan kita jalankan atau pindahkan dulu ke directory C. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita jalankan mysql.exe-nya yang ada di folder exam mysql bin/mysql.exe. Oke, langsung saja exam mysql bin
mysql.exe. Nah, sekarang di sini kita menggunakan user root aja ya, teman-teman. Kita enter saja karena passwordnya kosong. Oke, jadi ini kita sudah berhasil masuk ke dalam MySQL-exe-nya. Sekarang kita akan membuat database baru. Nah, teman-teman masih ingat ya bagaimana cara membuat database? Ya, ini dengan create database. Oke, di sini saya akan membuat database namanya komik coba 1. Enter. Jangan lupa titik koma ya. Kalau tidak dikasih titik koma, dia akan berlanjut seperti ini. Jadi selagi belum ada titik koma, dia akan melanjutkan codingannya atau sintaksnya sampai bertemu titik koma. Ya, kalau seperti ini langsung saja titik koma bisa ya. Nah, ini. Kemudian saya akan membuat satu database lagi. Namanya komik underscore coba lagi. Jangan lupa titik koma. Oke, sudah ya. Sekarang kita tampilkan database-nya yang sudah tersimpan. Nah, ini ya. Di sini ada komik coba 1 dan komik coba lagi. Oke, kita berhasil buat database. Ini masih aman ya, teman-teman sudah paham. Nah, sekarang di sini saya akan menghapus database komik coba lagi. Nah, sesuai materi teman-teman masih ingat sintaks atau fungsi untuk menghapus database atau tabel apa? Betul ya? Ini menggunakan drop. Berarti di sini kita drop database yang namanya komik coba lagi. Berarti kita drop database komik underscore coba lagi. Jangan lupa titik koma. Enter. Sekarang kita lihat show database lagi. Nah, ini ya, komik coba lagi sudah berhasil kita hapus. Oke, ini masih mudah ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan aktifkan database komik coba 1 dulu supaya nanti kita bisa membuat tabel dan field di dalamnya. Dengan perintah use ya, teman-teman masih ingat? Use komik underscore coba 1, koma, enter. Oke, di sini sudah berhasil ini ya, sudah berhasil pindah dan kita bisa langsung gunakan untuk database komik coba 1-nya. Nah, sekarang saya mau tampilin dulu nih apakah ada tabel di dalamnya atau belum ada. Show tables. Nah, di sini tabelnya masih kosong ya karena kita baru membuat database yang saja. Nah, bagaimana kalau kita sekarang langsung membuat tabelnya di dalam database komik coba 1 ini? Ya, teman-teman masih ingat ya, untuk membuat tabel kita menggunakan fungsi create ya. Create tabel. Tabelnya namanya apa? Di sini saya tabelnya namanya anggota aja. Terus jangan lupa kurung buka dulu. Nah, di sini saya akan enter ya supaya nanti tidak terlalu panjang dan teman-teman nggak kebingungan nanti. Kita enter dulu. Selagi belum ada titik koma, ini masih satu perintah ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat 5 field. Field yang pertama adalah ID anggota. Kita konsisten ya menggunakan huruf kecil semua dan kalau ada pemisah itu kita menggunakan underscore. Jadi teman-teman juga harus konsisten ya dalam membuat database. Contohnya konsisten itu bagaimana? Jadi kalau membuat nama field, nama database, nama tabel itu serentak semua. Kalau mau huruf kecil semua atau mau huruf besar di awal semua. Nah, kemudian jika ada pemisah apakah digabung atau menggunakan underscore. Nah, itu juga harus konsisten ya, teman-teman, harus diperhatikan. Oke, teman-teman, di sini saya akan membuat field ID anggota dulu dengan tipe data char. Tipe data char size-nya kita 4 aja cukup. Nah, di sini kita koma dan kita enter. Nah, jadi setiap enter ini akan kita buat field baru supaya kita tidak bingung ya. Nah, kemudian di sini saya akan membuat field nama. Nama ini sudah pasti parser ya. Size-nya cukup 20 saja. Enter. Kemudian di sini saya akan membuat field alamat. Kebetulan di sini karena alamatnya tidak terlalu panjang, jadi kita cukup menggunakan parser aja. Harusnya kalau alamatnya panjang ini menggunakan tipe teks ya, jangan tipe parser. Karena di sini pendek, kita cukup parser aja. Oke.
koma, enter. Di sini saya akan membuat nomor telepon. Nah, nomor telepon ini kan biasanya kita gunakan angka 0 ya di depan. Nah, jangan gunakan tipe integer, karena kalau tipe integer dia tidak bisa membaca 0. Ada baiknya kita menggunakan varchar saja. Varchar paling tinggi berapa untuk nomor telepon di Indonesia? Ini biasanya 13 ya. Oke, kita lanjut, akan membuat field tanggal lahir. Tanggal lahir di sini menggunakan tipe data date atau tanggal. Kebetulan ini baru ya untuk tipe data date-nya, karena sebelumnya kita tidak belajar tipe data date, tapi di sini kita akan belajar. Oke, setelah ini kita akan memberikan primary key. Jadi primary key ini diberikan untuk field yang paling unik. Paling unik di sini sudah pasti tidak bisa sama ya teman-teman, tidak boleh sama. Maka jika diambil dari unik, ID anggota adalah field yang unik ya, karena kemungkinan ini tidak bisa sama. Kalau nama kan kemungkinan bisa sama ya, alamat juga, nomor telepon juga, nah ini juga ya. Dan enter lagi. Selanjutnya kita buat primary key dengan field ID anggota. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah ini kita bisa langsung enter aja. Oke teman-teman, setelah kita membuat tabel anggota, selanjutnya kita akan membuat dua tabel baru. Tabel yang kedua adalah tabel komik dan tabel yang ketiga adalah tabel pinjam. Oke, selanjutnya kita membuat tabel komik dulu ya teman-teman. Berarti create tabel komik. Kita enter dulu. Di sini saya buat field ID komik, tipe datanya char, size-nya 5, kemudian judul, tipe datanya varchar, size-nya 25. Kemudian komik itu kan biasanya ada pengarang ya. Berarti kita tambahkan pengarang varchar 30. Kemudian biasanya ada tahun terbit juga. Nah, di sini tahun terbit kita tidak menggunakan tipe data date, karena di sini hanya tahun saja yang dipakai. Tipe data juga sebetulnya ada tipe data year atau khusus untuk tahun saja, berarti 4 digit saja ya teman-teman. Kemudian jenis komik, ini tipe datanya varchar 15. Nah, setelah ini kita akan membuat ID komik ini menjadi primary key teman-teman. Jadi masih sama ya seperti sebelumnya, primary key ID komik, supaya tetap unik ya. Oke, setelah ini jangan lupa ditutup dan titik koma, enter. Oke, kita sudah membuat dua tabel. Sekarang kita buat satu tabel lagi yang bernama pinjam. Nah, untuk di tabel pinjam ini kita cukup membuat 4 saja, 4 field ya. Yang pertama nomor pinjam, tipe datanya integer, size-nya 4. Jadi kita sudah menggunakan integer saat ini. Oke, kemudian di sini kita membuat ID anggota. Ini char ya, karena kita sesuaikan dengan ID anggota yang ada di tabel anggota ya. Jadi berapa? 4 ya. Kemudian kita membuat ID komik. ID komik di atas yang ada di tabel komik ini tipe datanya char. Kemudian size-nya 5. Ini harus sama ya. Kemudian jumlah di sini kita gunakan integer saja karena bisa dihitung ya. Integernya 2 saja, 2 size. Jadi di sini tabel pinjam ini ada nomor pinjam, ID anggota, ID komik dan jumlah. Maksudnya jumlah di sini adalah jumlah pinjam ya. Jadi si anggota ini mau minjem buku komik sebanyak berapa nanti untuk di tabel ini. Oke, untuk tabel ini kita jangan dulu tambahkan primary key. Kita langsung enter saja. Oh, di sini ada error ya, karena di sini kita belum menambahkan kurung setelah integer. Gak apa-apa ya, ini wajar kalau ada error, jadi kita tinggal mencobanya lagi. Berarti di sini create tabel pinjam. Nomor pinjam, ID anggota, ID komik, jumlah integer. Nah, ini di sini kita belum menggunakan kurung tutup ya. Kita enter. Nah, ini sudah berhasil.
Nah, kalau ada yang error teman-teman jangan panik, jangan khawatir, coba lihat lagi, coba periksa lagi ya. Jadi biasanya teman-teman suka typo atau terlewat ya, seperti saya tadi. Oke, sekarang kita lihat apa saja tabel yang ada di dalam database Komik Coba 1 ini. Nah, ini ya, kita sudah berhasil membuat 3 tabel. Kita describe dulu tabel anggota. Nah, ini ya, untuk tabel anggota, kemudian kita describe lagi tabel komik tadi ya. Nah, ini di sini ada key pri. Kalau pri ini berarti primary ya, karena tadi kita memakai kunci primary atau primary key. Sekarang kita describe lagi tabel pinjamnya. Nah, ini ya, kita sudah berhasil membuat 3 tabel dan describe 3 tabel tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bisa nggak kita menambahkan field baru ya, field baru pada saat tabelnya sudah dibuat seperti ini. Jadi kan biasanya kita membuat field itu sebelum tabel itu dibuat. Nah, kalau tabelnya sudah dibuat seperti ini, bisa nggak kita nambahin field? Jawabannya adalah bisa ya teman-teman. Menggunakan perintah alter yang tadi kita sudah bahas di pembahasan awal. Ya, ini kita menggunakan alter table. Alter table, tabelnya apa namanya? Di sini saya akan menambahkan tabel status pada komik atau pada tabel komik ya. Berarti di sini alter table, nama tabelnya apa? Ya, berarti di sini nama tabelnya komik ya. Kemudian add status, add ini kita tambahkan field baru ya, gitu ya. Add status, fieldnya namanya status, kemudian tipe datanya varchar, size-nya 10 aja. Oke, sekarang kita enter. Nah, ini ya, sudah bisa. Sekarang kita lihat apakah field status ini sudah menempel atau sudah tersimpan di tabel komik atau belum. Kita tinggal describe lagi aja. Describe tabel komik. Nah, ini ya, sudah berhasil nih. Kita sudah berhasil membuat atau menambahkan field status pada saat tabelnya sudah berhasil disimpan. Ini keren ya. Nah, sekarang kita akan membuat primary key di dalam tabel pinjam. Kalau tadi kan kita membuat tabel pinjam tidak ada primary key ya. Nah, sekarang kita akan membuat primary key-nya nih di dalam tabel pinjam. Sekarang kita describe dulu tabel pinjamnya. Nah, di sini kan key-nya belum ada ya, belum ada primary key. Nah, sekarang kita buat primary key di dalam field nomor pinjam. Caranya dengan menggunakan alter juga. Alter table. Tabelnya namanya apa? Namanya tabel pinjam. Kita enter dulu ya, biar nggak bingung, biar nggak terlalu panjang. Berarti add primary key. Nah, kita tambahkan primary key di dalam field nomor pinjam. Gini ya teman-teman ya. Tinggal di enter aja. Sekarang kita describe lagi tabel pinjamnya. Nah, di sini sudah ada ya. Sudah ada primary key di dalam field nomor pinjam. Nah, sekarang kayaknya tabel pinjam ini kurang cocok ya. Bagaimana kalau kita ubah nama tabel pinjam ini menjadi tabel transaksi? Nah, sekarang kita gunakan perintah rename ya, teman-teman. Kalau tadi create sudah, alter sudah, sekarang kita rename. Dengan menggunakan rename table. Tabel apa yang mau di rename? Ya, ini tabel pinjamnya. Kemudian kita mau ubah jadi apa? Dengan menggunakan to transaksi ya. Kita enter. Sekarang kita show tabel dulu. Nah, ini tabel pinjamnya sudah berhasil berubah. Sekarang tidak bisa menggunakan describe pinjam lagi karena tidak ada tabel pinjam. Jadi kita menggunakan tabel describe tabel transaksi. Nah, seperti ini ya, sudah berhasil merename table. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kita akan menambahkan tanggal daftar pada tabel anggota. Kita gunakan perintah alter lagi ya teman-teman. Alter table, tabelnya apa? Anggota. Kita enter dulu. Kita add tanggal daftar, tipe datanya date ya. Oke, kita enter aja. Sekarang kita describe anggota.
Nah ini ya, sudah berhasil tanggal daftar, date, kemudian di sini sudah lengkap. Nah sekarang kita rename tabel lagi dari anggota menjadi anggota warnet gitu misalkan ya. Nah berarti kita menggunakan rename tabel, tabelnya namanya anggota to, kita ubah menjadi anggota underscore warnet. Oke, enter. Sekarang kita show tabels dulu. Nah berarti kita sudah berhasil ya merename tabel anggota menjadi anggota warnet. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan menghapus field yang ada di dalam tabel. Kita show dulu tabel komik ya. Oh di sini salah ya, bukan menggunakan show tapi describe. Saya sampai lupa ya teman-teman. Describe komik, karena untuk show ini untuk database ya, bukan untuk tabel. Oke, di sini kita enter. Nah di sini field yang mau saya hapus, misalkan kita hapus jenis komik. Nah caranya bagaimana? Caranya kita gunakan alter dulu ya. Alter tabel, karena di sini kita akan merubah tabelnya dulu. Alter table komik, enter. Nah kalau sebelumnya kan kita menggunakan add ya. Kalau add itu kan berarti menambahkan. Nah sekarang kita menggunakan drop, kemudian fieldnya apa namanya? Berarti di sini contoh yang saya akan hapus adalah field jenis komik ya teman-teman. Oke kita enter. Sekarang kita describe lagi, jangan show ya. Describe komik. Nah ini ya, jenis komik sudah berhasil kita hapus. Jadi ini keren ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa menggunakan 4 perintah dalam DDL. Nah sekarang kita mau merename si fieldnya nih teman-teman ya. Kalau tadi kan kita merename table, nah sekarang bagaimana caranya kita merename fieldnya? Nah di sini saya akan merename field jumlah yang ada di tabel transaksi menjadi jumlah komik ya. Nah bagaimana caranya? Kita menggunakan alter table lagi. Alter table berarti tabelnya adalah tabel transaksi. Kita enter dulu. Nah kalau tadi kita menggunakan rename ya untuk table. Nah kalau untuk mengganti nama field ini kita menggunakan change, terus fieldnya apa, field yang mau diganti, spasi, kemudian field, nama field yang nantinya akan kita pakai, jumlah komik. Berarti nanti field jumlah ini akan saya ganti menjadi namanya jumlah underscore komik. Kemudian tipenya integer, size-nya 4. Kita enter. Kita show tabel transaksi ya kalau gitu. Oh bukan show, describe ya. Describe transaksi. Nah ini sudah ya. Yang tadinya jumlah jadi jumlah underscore komik. Terus kemudian tipenya integer 4. Oke keren ya teman-teman, sudah bisa menggunakan 4 perintah DDL di dalam codingan kita. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk pertemuan 3. Kita sudah membahas DDL atau Data Definition Language, di mana Data Definition Language ini ada 4 perintah. Yang pertama adalah create, kedua alter, kemudian ada juga rename, dan terakhir drop. Nah teman-teman sudah bisa menggunakan 4 perintah tersebut ya. Jadi mudah ya teman-teman ya. Nah nanti di pertemuan 4, di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang DML atau Data Manipulation Language. Jadi itu dulu untuk materi kita di pertemuan 3. Seperti biasa untuk pertanyaan, kritik maupun saran, silakan teman-teman boleh komentar di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.